Dianggap parasit keluarga. Bab 11. Sekitar pukul 12 siang lewat dan memang waktunya David istirahat, hadirnya mobil Pajero hitam yang berhenti di depan warung makan Sofia dan langsung David kenali sebagai mobil Calandra, sukses membuat David ketar-ketir. Cemburu, gelisah, dan tak bisa menahan diri. David yang awalnya masih di pelataran bank, nekat melangkah cepat untuk menghampiri. Si Calandra benar-benar harus dikasih pelajaran. Lirih David sambil terus melangkah cepat. Di depan sana, Calandra sudah keluar dari mobil dan langsung akan masuk ke warung makan Sofia. Lebih kebetulan lagi, Sofia yang mengemban Zidane dengan penampilan barunya, langsung keluar menyambut. Sofia dengan penampilan barunya dan membuatnya tampak sangat segar, muda, dan tentu saja makin cantik, sempat membuat David terpana. David sempat berhenti melangkah hanya untuk menatap Sofia dari kejauhan. "Halo Zidane. Nah, gitu jangan nangis. Jagoan masa nangis," ucap Calandra sengaja menggoda Zidane yang kebetulan selain tidak sedang menangis, bocah itu juga tidak sedang tidur hingga ia sengaja mengajaknya mengobrol. Namun, lantaran sebelah tangannya mendadak ditarik paksa dan bahkan sampai ditarik, ia refleks menoleh sekaligus memastikan. "Buggggg." Bogem mentah David mendarat di wajah sebelah kiri Calandra hingga kebersamaan di sana yang terbilang masih agak ramai, mendadak hening. Semua mata menatap tak percaya sekaligus syok mengenai apa yang dilakukan David dan menimpa Calandra. Tanpa terkecuali, Sofia juga langsung mendorong David untuk menjauh dari Calandra yang langsung sempoyongan. Tidak. Agenda bogem yang David lakukan hanya ada di bayangan pria itu. David masih waras dan ia masih meredam rasa cemburunya. Sebab kabar talaknya pada Sofia, juga rencana pernikahannya dan Jihan saja sudah membuatnya mendapat teguran di tempat kerja. Mereka yang mungkin baper dengan kasus David, sampai membawa urusan tersebut ke tempat kerja David. David mulai mendapat julukan tak sedap dari para nasabah yang juga terang-terangan memberi tanggapan ketus kepadanya. Sofia terusik oleh kehadiran David yang sampai berdeham keras, sedangkan tatapannya fokus kepada Calandra. David menatap Calandra dengan sangat emosional, melebihi ketika pria itu dengan keji mendorong Sofia hingga terduduk di lantai sebelum kata talak akhirnya terucap. Tak beda dengan Sofia, Calandra juga menatap heran sekaligus aneh David. Pria itu menatap Sofia, kemudian berganti kepada David biar bagaimanapun, ia memang belum mengenal David. "Maaf. Mas ini ada kepentingan apa?" tanya Calandra pada David. "Sebenarnya ada kepentingan apa, Anda dengan istri saya? Kenapa dari kemarin, Anda rutin ke sini?" sergah David. Sofia syok mendengar itu. Ia refleks memelotot menatap tak percaya yang bersangkutan terlebih saat masih resmi menjadi suami istri saja, David tidak begitu. "Istri yang mana? Jihan maksudnya," ucap Sofia, tapi David langsung menatapnya dengan tatapan super tajam. "Jihan. Sepertinya nama itu enggak asing," ujar Calandra. "Jihan yang saya maksud merupakan calon istri baru Mas David, Mas Kala. Mas David ini mantan suami saya, dia bapaknya Zidane. Kami bercerai karena yang bersangkutan lebih memilih Jihan sekaligus keluarganya. Sementara Jihan awalnya merupakan pacar adiknya Mas David yang sedang hamil. Namun karena adiknya Mas David menolak untuk bertanggung jawab dan memilih minggat, sedangkan Jihan pun cinta sekaligus mau dijadikan istri kedua Mas David,
demi rasa tanggung jawab ke keluarga, Mas David mau menikahinya. Anaknya masih muda, itu yang kemarin pas Mas datang, dia juga makan sama Mas David di warung saya, jelas Sofia menyampaikannya dengan sesantun mungkin. Detik itu juga, David yang merasa tertampar dengan penjelasan Sofia, menjadi kikuk. Ada rasa malu yang tiba-tiba menyelusup memasuki dadanya dan perlahan mengikis nyalinya. Maaf. Yang dinamakan rasa tanggung jawab di sini, menurut Mas David bapaknya Zidane, bagaimana, ya? Calandra terheran-heran menatap pria berkulit sawo matang di hadapannya. Pria yang sempat menatapnya penuh emosional itu menjadi terlihat malu dan sampai tak berani menatapnya. Andaipun David menatapnya, pria itu terlihat jelas melakukannya karena terpaksa. Menyikapi David dengan serius, Calandra sampai bersedekap. Ia mengamati David dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tanda pengenal yang terkalung dan menghiasi dada pria tersebut mengusiknya. Baru ia ketahui, David terbilang memiliki pekerjaan sekaligus posisi mentereng di bank swasta yang ia ketahui lokasinya ada di dekat sana. Maksud Anda apa? Bertanya seperti itu. Balas David yang malah balik bertanya. Tak beda dengan Calandra, ia juga sampai bersedekap, menyikapi pria di hadapannya tak kalah serius. Meski jujur, kenyataannya yang akan dikuliti oleh Calandra, membuatnya mulai merasa kehilangan rasa percaya diri. Calandra menghela napas dalam kemudian menggeleng tak habis pikir. Anda yakin, bahwa Anda ini paham, kewajiban seorang suami itu apa? Mereka, para suami berkewajiban kepada dirinya sendiri, kemudian istri, anak, dan setelah itu baru ke yang lain, itu pun semampunya. Intinya, kewajiban seorang suami tentunya lebih harus dan memang sudah berkewajiban pada anak dan istrinya. Ini, ya ampun. Dengar saja rasanya sakit banget, ya. Istri baru melahirkan, dan suami malah lebih memilih orang lain. Pacarnya adik bahkan sedang hamil, ini harusnya tetap orang lain. Sebentar. Otak saya mendadak sulit untuk mencerna bahkan percaya, seorang bapak. Seorang papa, tega membuang anak yang merupakan darah dagingnya. Saya tidak pernah membuang anak sekaligus darah daging saya. Jadi tolong, jaga ucapan Anda. Tegas David. Yakin. Tepis Sofia tak terima terlebih kenyataannya tidak seperti yang David tegaskan. Calandra yang memang langsung tersentuh sekaligus prihatin dengan nasib Sofia apalagi Zidane, menghela napas dalam. Jika memang terjadi kasus penelantaran anak, laporkan ke polisi. Tegasnya. David langsung terkesiap mendengarnya. Laporkan ke polisi biar pria tak bertanggung jawab seperti ini jera. Sergah Calandra lagi yang kemudian menatap serius Sofia sebelum akhirnya ia juga menatap David. Dan saya juga penasaran, kenapa Anda jauh lebih memilih pacar adik Anda hanya karena dia sedang hamil. Itu bukan anak Anda hingga Anda nekat membuang istri dan anak Anda, kan? Tolong jaga ucapan sekaligus sikap Anda. David memotong ucapan Calandra. Karena jika iya, jatuhnya adalah pasar PERZINAHAN. Calandra yang telanjur geram, tetap tak gentar. Saya ini paling anti berurusan dengan orang seperti Anda. Yang jelas-jelas tahu salah, masih saja mengelak bahkan membela diri padahal di sini juga jelas, yang Anda korbankan anak. Jangan karena Anda menganggap saya orang asing, saya tidak berhak ikut campur. Justru saya salah jika saya hanya diam padahal saya tahu. Begini-begini saya paham hukum karena saya juga lulusan hukum.
Setelah bicara panjang lebar, Calandra juga berkata, jangan karena kasus ini ada di sekitar perkampungan, lantas pihak kepolisian tidak akan menindak apalagi tidak berhak menindak. Saya jamin kasus ini akan naik jika Anda tidak memiliki itikat baik. David langsung kalah telak, tapi ia benar-benar tak terima. Mbak Sofia, kamu sudah diberesin sama dia, mengingat dia sudah akan menikah lagi. Lanjut Calandra memastikan. Sofia yang memang dongkol langsung menggeleng tegas. Jangankan diberesin, dibalikin ke keluarga saya saja belum atau malah memang enggak, Mas. Ke Zidane pun gitu, blas, sama sekali enggak ada. Calandra mengangguk-angguk saking emosinya. Baik, kalau begitu, naik saja. Mbak Sofia enggak usah takut, nanti saya yang urus. Nanti biar saya langsung yang jadi pengacara Mbak. Sergahnya. Sofia langsung terdiam saking tak percayanya. Ia menatap Calandra maupun David, silih berganti. Kedua pria tersebut tampak sama-sama emosi dengan permasalahan masing-masing. Calandra karena geram pada ulah David, begitupun sebaliknya, David juga geram karena Calandra yang berani ikut campur urusan pribadinya. Baik, Mas. Saya setuju dengan usul Mas. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Tegas Sofia. Demi menegakkan keadilan, demi Zidane yang memang telah dibuang bahkan oleh bapaknya sendiri, Sofia sungguh mantap dengan keputusannya mumpung ada kesempatan dan ada yang mau membantunya cuma-cuma. Sof, jangan konyol kamu. Kamu bahkan tidak tahu pria ini siapa. Tegas David tak terima. Lagi pula aku tetap papahnya Zidane. Cuma numpang status. Tegas Sofia sembari melirik sinis David. Pria itu berdecap kesal sembari menggeleng tak habis pikir menatapnya. Jangan khawatir, Mas. Kasus ini enggak akan menghalang-halangi pernikahan kamu dan Jihan. Kalian sangat cocok karena otak kalian sama-sama cocok. Doaku hanya satu, semoga anak itu juga bukan anak Dika. Membuang anak sendiri dan malah menafkahi anak orang lain kan ibarat anugerah rasa bonus. Tegasnya. Namun andai itu malah anak kamu. Aku juga akan tetap bersyukur karena dengan begitu, kamu dan Jihan bisa terjerat pasal perzinaan. Nanti kalian bulan madunya di Hotel Prodeo. Calandra yang awalnya sibuk mengeluarkan kartu nama dari saku jaket bagian dalam depan dadanya, memberikan 2 kartu nama sekaligus kepada David maupun Sofia. Ini kartu nama saya. 1 untuk kepentingan hukum, 1 lagi untuk kepentingan pekerjaan. Pak Kusno tahu saya, dan beliau juga tahu rumah saya, jelas Calandra. Mereka yang menonton, langsung terbengong-bengong menahan tegang. Namun, mereka merasa kagum pada sosok Calandra yang langsung mereka tatap dengan tatapan takjub. Hal yang sama juga menimpa Fajar yang awalnya hanya kepo tapi malah lemas karena biar bagaimanapun, ia andil dalam keputusan David yang lebih memilih menjatuhkan talak kepada Sofia. Yang mana, Fajar juga menjadi pendukung terdepan rencana pernikahan David dan Jihan. Aku enggak ikut-ikutan, batin Fajar yang buru-buru kabur. Ia sungguh sampai agak berlari kembali ke bank tempat ia mengais rezeki tanpa mau ikut campur apalagi sampai bertanggung jawab. Demi Zidane, demi menuntut hak Zidane sekaligus demi membuat orang seperti Mas David jera, aku beneran akan maju. Memenjarakan orang jahat bukan suatu kesalahan, kok. Urusan dosa, biar menjadi urusan masing-masing dengan Tuhannya. Pokoknya aku beneran mau maju. Batin Sofia menggebu-gebu.
Jika Anda merasa tidak bersalah, Anda tidak usah takut. Ucap Calandra lantaran David tak kunjung mau menerima kartu namanya. Beda dengan Sofia yang langsung menyambutnya dengan antusias meski jika dilihat dari ekspresinya, Sofia juga terlihat sangat tegang. Berdeham keras, David mengambil kartu nama berwarna putih dan keemasan di tangan kanan Calandra, dengan kasar. Kemudian tanpa pamit, David yang hanya melirik sengit Sofia, memilih pergi menuju bank tempatnya mengais rezeki. Zidane sayang, kita kuat. Kita bisa. Banyak banget yang sayang kita. Bahkan Allah juga sayang banget ke kita hingga meski keluarga kita enggak ada yang peduli, Allah selalu kirim orang baik untuk meringankan beban kita. Batin Sofia. Wanita itu menghela napas pelan sekaligus dalam sembari menatap penuh syukur kedua kartu nama Calandra. Pria itu sudah pergi membawa 50 kotak nasi pesanannya. 50 kotak nasi yang juga akan kembali Calandra pesan di Senin berikutnya. Mobil Calandra sungguh sudah tidak terlihat lagi tak lama setelah memasuki perempatan di depan. Menjaga kualitas untuk setiap hal yang dilakukan termasuk makanan yang dijual, memang telah mengantarkan Sofia pada sumber rezekinya. Buktinya, Calandra yang awalnya hanya diutus sang istri membeli mie rebus, kini telah menjadikan masakan Sofia sebagai catering tetap di pabrik pria itu bekerja. Sofia memang belum begitu akrab bahkan sekadar kenal Calandra, tapi pria itu dikenal sebagai pribadi yang baik. Pak Kusno dan beberapa orang pasar mengatakannya, dan kini pun Sofia tengah merasakannya. Satu hal yang tidak akan pernah Sofia lupakan dari seorang Calandra. Pria itu meminta Sofia untuk menjaga sekaligus memberikan yang terbaik untuk Zidane.